Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran bersama Bu Fatma. Hari ini anak-anak ibu kelas 5A dari SD Negeri 03 Tanjung Pinang Timur, karena kita masih harus stay at home, kita masih belajar dari rumah, maka silakan nonton video pembelajaran ini untuk menambah informasi dan ilmu kita. Masih membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, kali ini di pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita, 1. Dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. 2. Dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. 3. Dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Keempat, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Dan yang kelima, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Nah, masih ingat cerita Edo di kandang kelinci milik Pak Rudi? Ternyata Pak Rudi membuat denah kandang kelinci. Kamu bisa melihat denahnya seperti yang ada di gambar. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia yang sudah kita lihat di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu wilayah yang ada di Indonesia. Mulai dari pulau yang pertama yang paling kiri, yaitu Pulau Sumatera, tempat kita tinggal. Nah, Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Pulau Sumatera merupakan wilayah perairan, sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar, seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif, seperti Gunung Marapi, Gunung Talang, Gunung Sinabung, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke pulau berikutnya. Nah, ini adalah peta Indonesia. Kita akan 7 pulau yang kedua yang akan kita bahas, yaitu Pulau Jawa. Nah, ini adalah peta Pulau Jawa jika terpisah dari wilayah yang lainnya. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi, membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur karena endapan aluvia sungai tadi. Tata letak bangunan,
sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau geografis Pulau Kalimantan karena wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis, menyebabkan Kalimantan kaya akan pohon-pohon yang berkayu besar. Maka Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah Pulau Kalimantan terdapat Pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa-rawa. Setelah dari Pulau Kalimantan, kita akan menuju Sulawesi. Ini adalah peta Pulau Sulawesi. Bentuknya mirip seperti huruf ya. Kondisi geografis Pulau Sulawesi, wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Dari Sulawesi kita mau beralih ke Pulau Papua. Nah, ini adalah peta Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Bahkan, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yang di video pembelajaran sebelumnya Ibu tanyakan, yaitu Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, yang terakhir kita akan bahas pulau yang di sini, yaitu Nusa Tenggara. Nusa Tenggara terbagi dua ya, ada Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan yang tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung. Diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun kering. Nah, setelah melihat dan mendengar penjelasan kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia, apakah kamu tertarik untuk keliling Indonesia dan melihat keindahan alamnya? Tentu saja. Luas
Letak dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Sekarang kita baca yuk bacaan ini. Ada 3 paragraf. Kita mulai dari paragraf 1. Dengan judul Gotong Royong, Modal Dasar Pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Yuk kita cari tahu ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf 1 adalah gotong royong merupakan modal terwujudnya suasana masyarakat yang harmonis. Sekarang kita lihat paragraf 2 ya. Yuk kita baca. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Menurutmu, apa sih ide pokok dari paragraf kedua? Nah, apakah sama jawabanmu? Dalam gotong royong, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Itulah ide pokok paragraf kedua. Sekarang terakhir, paragraf 3. Dilengkapi gambar. Yuk kita baca. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Kira-kira ide pokoknya apa ya? Nah, ini ide pokoknya. Prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Mudah-mudahan kegiatan bersama mencari ide pokok dari 3 paragraf bacaan ini dapat mengingatkan kamu kembali bagaimana caranya menemukan ide pokok paragraf. Silakan isi tautan latihan untuk menguji pemahamanmu dan jangan ragu bertanya jika ada yang belum dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!